Ancaman resesi global tahun depan menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan adanya ancaman resesi global terhadap perekonomian Indonesia. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait ancaman resesi global mendapat tanggapan dari Wakil Presiden ke-9 dan 12, Yusuf Kala. Menurutnya, seharusnya Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menakut-nakuti masyarakat. Kondisi ini membuat masyarakat menyimpan uangnya dengan membeli emas atau dolar sehingga ekonomi bisa macet. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, ia tidak menakut-nakuti mengenai adanya ancaman resesi global tahun depan. Bahkan, Dana Moneter Internasional atau IMF sudah mengingatkan kondisi ini berkali-kali. Tahun depan Indonesia juga diperkirakan masih bisa menjaga pertumbuhan ekonominya. Mungkin tekanan akan muncul bertubi-tubi karena seperti IMF menyampaikan bahwa tahun 2023 is gonna be dark. Itu yang disebutkan gelap. Kalau saya mengatakan begitu, saya dianggap menakut-nakuti, tapi sebetulnya enggak. Hanya ingin menyampaikan bahwa risiko itu sangat ada. Dan oleh karena itu kita harus waspada. Menurut laporan Bank Dunia, ada 60 negara yang terancam jatuh ke jurang resesi dalam waktu dekat. 2 negara sudah mengalami resesi terlebih dahulu adalah Sri Lanka dan Argentina. Ekonomi Indonesia selama Juli hingga September 2022 diperkirakan tumbuh di atas 5,5%. Sementara neraca perdagangan Indonesia pada Januari hingga September tahun ini mencatat surplus 39,87 miliar dolar Amerika, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Lalu bagaimana kita menyikapi ancaman resesi global secara bijak? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Di tengah gegap gempita jelang penyelenggaraan presidensi G20, ini ada yang kemudian juga menjadi bisik-bisik tetangga. Bagaimana tidak, sudah mulai ramai dibicarakan berkaitan tentang bagaimana kemudian kondisi ekonomi kita di 2023. Tentunya saja ini menjadi catatan tersendiri supaya kita lebih berhati-hati tentunya dalam memanfaatkan uang ataupun aset yang kita miliki. Nah, oleh karenanya supaya kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya dengan tepat dan tentunya supaya bisa selamat dari kemungkinan resesi di 2023, saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Sebelah kiri saya ada Pak Raden Pardede yang merupakan tim asistensi Menko Perekonomian. Pak Raden, apa kabar? Boleh dipakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa, Pak Raden. Selamat malam. Sehat Pak Raden? Sehat Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, ini kita butuh bagaimana kemudian strategi pemerintah, nanti Pak Raden akan jelaskan lebih lanjut lagi. Berikutnya ada Wakil Ketua Umum Kadin dan juga Ketua Umum HIPI, Bu Suryani Motik. Bu Yani, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Selamat Bu Yani malam. sumringah kayaknya lebih bagus nih kondisi sekarang. Alhamdulillah aja lah kalau pengusaha. Harus terus alhamdulillah. Di sebelahnya ada ekonom Selios Mas Bima Yudhistira. Mas Bima, apa kabar? Akhirnya bisa hadir di IBF ya. Susah sekarang undang Bima Yudhistira ini. Dan sudah terhubung melalui video conference ada Mas Gema Guyardi, analis keuangan dan juga pasar modal. Mas Gema, apa kabar? Halo, selamat malam. Salam semuanya. Ini saya ke Mas Gema dulu deh. Mas Gema, kalau dari pergerakan bursa, saham begitu ya, termasuk juga dari catatan yang Mas Bima miliki dari berbagai macam sumber, ini kalau kita lihat kan perdebatannya jangan ditakut-takutin di satu sisi, nanti 2023 tuh masih ada harapan, tapi di sisi lain ya harus berhati-hati. Nah, catatan Mas Gema bagaimana sebenarnya? Oke, selamat malam semuanya buat rekan-rekan yang juga ada di studio. Kita selalu ingat ya, kalau kita menggunakan filosofi Chinese itu ada istilah Wei Qi. Wei Qi itu diambil dari kata Wei Xian sama Qi Hui. Itu artinya apa? Di dalam setiap krisis itu selalu ada opportunity. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tahun 2008, 2011, 2013, 2015, 2020 sekalipun, paling lama 1,5 tahun terjadi krisis, apapun reasonnya, apakah itu COVID, apakah itu subprime mortgage, apapun, you name it. Endingnya adalah selalu ada terang, habis gelap terbitlah terang, kata Era Kartini seperti itu. Kalau kita lihat dari parameter pasar modal, semakin dalam market itu crash, maka semakin besar pula return yang akan
kita terima. Makanya kalau kita bicara kembali lagi filosofi itu, Wei-Ji itu adalah di dalam setiap krisis selalu ada opportunity. Jadi memang ancaman resesi itu ada, tetapi justru kita harus melihat setelah resesi so what gitu. Selalu ada pelangi setelah badai, dan disitulah kesempatan kita sebagai entrepreneur maupun kita sebagai investor di pasar modal ataupun dunia sektor real, itu adalah kesempatan. Jadi kalau kita bisa melihat opportunity, kita bisa adjust dan adapt terhadap hal itu, tentunya itu akan menjadi lebih baik. Dan saya setuju dengan Menteri Keuangan. Kebetulan saya juga aktif sebagai penasihat senior di kantor staf presiden. Kita be aware dan kita ready gitu ya. Jadi kita tahu bahwa resiko itu mengancam. Kalau kita dari sisi pemerintah diam-diam saja tidak mengingatkan masyarakat dan tiba-tiba terjadi disaster, pemerintah juga salah gitu. Sehingga masyarakat memang harus mendapatkan edukasi atau awareness bahwa Indonesia memang kuat, tetapi ada ancaman dari negara-negara lain, dan itu bijak menurut saya. Seberapa besar sih sebenarnya ancaman itu supaya kita makin yakin begitu, Mas? Juga sebagai pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Kalau saya bilang Indonesia untuk sampai resesi dan hancur mungkin kecil kemungkinannya, ya. Tapi kalau IHSG drop sampai 5.600 atau 6.150 ya bisa-bisa aja. Sekali lagi saya bilang, kalau saya dihadapkan dengan situasi itu ya saya akan siapkan cash untuk keluar sekarang misalnya, atau mungkin awal tahun, dan saya akan beli saham-saham blue chips yang memang secara fundamental bagus dalam kondisi crash. Karena kalau kita perhatikan 2008 itu cukup mengerikan ya, dengan subprime mortgage itu kan bubble-nya ada di Amerika, nyampe sih ke Indonesia. Tetapi kalau kita bicara resesi secara keseluruhan Indonesia, 2008 pun kita tidak separah-parah yang sampai harus kayak Sri Lanka atau yang gelap, benar-benar gelap. Karena memang kalau dikatakan Indonesia gelap kayaknya jauh dari gelap gitu. Tapi kalau berdampak ke PHK, kemudian entrepreneur bisnisnya amburadul, itu memang iya. Jadi lebih ke resesi pribadi instead of resesi satu negara, itu menurut saya. Tapi kalau dibilang gelap ya kayaknya nggak gelap, benar nggak sih Mas Bima? Sebenarnya begini, banyak lembaga internasional memang sudah memperkirakan akan terjadi resesi ekonomi. Cuman dalam topik ini kan kita bicara juga pola komunikasi. Resesi memang harus diberitahu bahwa akan terjadi resesi dari berbagai indikator. Dan tidak ada satupun negara sebenarnya yang aman dari resesi. Bahkan kalaupun Indonesia dalam berbagai survei, misalkan Bloomberg ya, itu disebutkan ada probabilitasnya meskipun kecil. Jadi bukan berarti terhindar sama sekali. Ya bagaimana? Perdagangan kita misalnya dengan Tiongkok, impornya kita bergantung 30%, ekspornya kita sekitar 20%. Ada zero covid policy, ada lockdown di sana, delay pengiriman barang, itu efeknya juga akan langsung terasa kepada dunia usaha. Tapi masalah soal komunikasi yang menjadi catatan adalah pada segmentasi siapa bicaranya. Kalau bicaranya kepada masyarakat yang misalkan menengah bawah, itu fine-fine saja untuk bilang bahwa hati-hati ya, akan ada resesi, lifestyle ataupun biaya hidup, gaya hidup tolong dijaga. Biaya ngopi kurangin. Ya termasuk pada kelas menengah di perkotaan. Tapi kalau kita melihat 20% orang terkaya yang ada di Indonesia dari sisi pengeluaran, itu menguasai sampai 40% lebih. Kemudian message-nya sama, pesannya sama, hati-hati ke depan ada resesi. Nah ini implikasinya nanti bisa memang membuat yang disebut paradox of thrift. Alias semuanya menjadi ngerem. Kalau semuanya menjadi ngerem, nanti implikasinya juga pada konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi. Investor yang membaca, ini kok pada ngerem? Kalau gitu kita juga mempertimbangkan komitmen investasinya belum dijadikan realisasi investasi dalam jangka pendek. Nah disinilah, jadi bukan dalam artian untuk menjadi fear politik. Karena kalau dibiarkan menjadi fear politik, ini nanti kemana-mana. Satu, tahun depan ada tahun pemilu, sudah mulai pendaftaran calon dan lain-lain. Biasanya Mbak Mano, jelang pemilu, yang paling sensitif itu adalah bantuan sosial. Ya, jangan sampai kemudian ditakuti soal resesi ekonomi, implikasi apa kemudian ke depan. Bansos naikkan yuk, governance-nya, masalah pendataannya itu nomor sekian, yang paling penting adalah angkanya naik. Nah ini kan bisa jadi ke arah kenapa harus takut-takuti resesi? Apa menjadi pembenaran bahwa ada bansos yang naik jelang tahun politik? Kedua, sebentar lagi ada KTT G20. Apa ini menjadi pesan juga? Oke, ada resesi ekonomi, 60 negara disampaikan, sebagian krisis pangan ya, Sri Lanka juga sampai menjadi negara gagal. Apa kemudian Indonesia menjadi superhero-nya? Implikasinya menjadi superhero apa? Berarti nanti juga Indonesia bisa mendapatkan banyak sekali investasi. Jadi kita mix sekarang ini.
antara buat apa menakut-nakuti. Yang terakhir dalam hal komunikasi, saya melihat gini, kok beda ya pada waktu awal pandemi denial. Jangan khawatir, pandemi nggak akan terlalu berdampak pada ekonomi. Ya. Sekarang justru terbalik. Ya. Indonesia dianggap sebenarnya masih oke, fundamental ekonominya, surplus perdagangan berturut-turut, tapi kok lebih worried sekarang soal resesi ekonomi. Jadi ini antitesis dari kasus 2020. Dan yang ditunggu-tunggu masyarakat itu bukan soal resesinya kapan. Kalaupun resesi pasti terjadi, paket kebijakannya Mbak Mano. Ini nggak keluar. Jadi kalau waktu pandemi ada pen, sekarang kan krisisnya bukan krisis kesehatan. Ada masih kebutuhan untuk biaya pandemi. Tapi yang utamanya kan masalah inflasi, kesempatan kerja, tempatnya Mbak Yani ini banyak terjadi PHK, ekspornya turun. Kita tunggu-tunggu sebenarnya paket kebijakannya, apa ini sebagai antisipasi resesi, nggak keluar. Jadi yang keluar di publik adalah fear-nya, ketakutannya. Tapi satu paket yang solid, konsolidasi dari semua kebijakan ini yang belum terlihat. Jadi bagaimana kemudian kebijakan yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan hantaman resesi global yang bisa berimbas ke Indonesia? Sebentar lagi Pak Raden akan menjelaskan lebih lanjut, termasuk juga bagaimana kemudian teman-temannya Bu Yani nih, baik di HIPI maupun di Kadin, untuk bisa selamat dari kemungkinan datangnya badai. Tetaplah bersama kami.